Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan ya. Itu yang selalu menjadi pembuka atau sapaan akrab aku buat sahabat aku semua dimanapun berada. Jadi jangan bosan, jangan jenuh ya. Ya. Masih bersama aku di sini di General Reading, pembacaan secara umum, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Ya, terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tentu saja tidak mengurangi daripada penghormatan tertinggi pada sang pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hanya Allah yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar, dan ini adalah clue. Jadikan sebagai clue, gambaran, antisipasi atau pembelajaran. Yang tidak resonate, ambil manfaatnya, jadikan pembelajaran. Untuk yang sedikit-sedikit nyangkut, sedikit-sedikit cocok, kalau mau personal reading monggo. Buat yang pengen personal reading siapapun, terbuka buat siapapun ya. Dan yang resonate jadikan tetap antisipasi, motivasi dan pembelajaran, karena pedoman hidup kita adalah pada sang pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan ya. Oke, fokus, kondisi akan memulai. Kali ini mengambil sebuah apa ya, kayak ditarik gitu aja untuk duduk di belakang kursi ini. Di luar dugaanmu ya, ternyata begini isi hatinya yang sebenarnya padamu. Fokus, kita akan lihat sebetulnya perasaan dia yang sebenarnya sama kamu tuh kayak apa. Tuh tulus, tuh tulus, ikhlas, bukan abal cinta karena Allah, cinta karena dari dasar hati yang paling dalam, cinta di naungan tangan yang besar, yaitu Sang Maha. Jadi bukan dibuat-buat, bukan karena ingin mencari sesuatu dari kamu, bukan. Makanya ini udah di luar dugaan ya. Mungkin kamu tidak menduganya kemarin itu dia gak cuek kayak gitu-gitu, gak peduli ya kan. Ternyata ada cinta yang besar di balik itu, cinta yang tulus. Cinta tulus itu cinta yang besar karena Allah, dan dia akan menerima segala segala akibat. Misalkan dia mencintai kamu terus kemudian tidak menjadi jodoh karena kamu dengan yang lain, itu juga bagian dari ketulusan. Misalkan kamu sudah mempunyai pasangan terus tapi dia mencintai kamu atau mencintai kamu apa adanya, atau sebaliknya, atau kalian berdua yang sudah punya pasangan tetapi kalian dia, kita bicara tentang dia aja ya, ini bisa perasaan kamu perasaan dia, karena bisa terbolak-balik. Ini adalah general reading ya, perasaan cinta yang berlimpah. Tapi di sini terlihatnya tuh ada yang sebagian berdiling dengan pasangan orang lain. Ada yang berdiling dengan pasangan orang lain. Ada yang berdiling dengan, ya pokoknya berdiling dengan pasangan orang lain gitu. Mungkin pacarnya, mungkin istrinya, atau siapapun itu. Tapi yang pasti dia tulus di sini. Yang mungkin kayak kemarin tuh kayak TTM-an aja, kayak cuma sekedar iseng ya, cuek-cuek gitu. Kalau nggak kamu WA dulu nggak dibalas, kalau nggak WA kamu nggak WA dia nggak WA duluan, atau sebaliknya ya, kalau nggak telepon kamu nggak ditelepon, atau ini bisa sebaliknya, kamu yang cuek gitu. Tapi kita bicara tentang dia, letakkan bahwa dia mempunyai ketulusan buat kamu ya, dan komitmen di hatinya tentang perasaannya, tentang harapan, belum ada harapan. Pokoknya dia mempunyai ketulusan cinta, mempunyai banyak cinta, berlimpah cinta untuk kamu, dan dia
betul-betul berkomitmen dengan kamu ya, kalau yang sudah komitmen. Tapi kalau yang belum komitmen mungkin masih kayak menduga-duga, emang iya dia benar sayang sama aku, kok cuek, kok nge-WA udah 10 menit gak dibalas. Ya, bahkan di sini ada yang dinamakan keseriusan. Kamu memang gak menduga ya, dia kuat dengan komitmen ingin menikahi kamu. Komitmen atau dalam hatinya sendiri, bukan sama kamu bilang, tapi dia ingin membuat hubungan ini menjadi sebentuk serius, yaitu pernikahan gitu. Tetapi di sini ada keikhlasan, dimana ketulusan itu dia akan menerima segala resiko. Seandainya kalian mau kembali sama pasangan pun, dia akan tetap mencintai kamu, walaupun dia juga harus dengan pasangannya, tetapi kamu ada di hatinya. Sungguh tidak terduga. Padahal sepertinya sih ya teman biasa, Des. Sepertinya dia itu ya bukan tipe-tipe yang bisa mencintai orang lebih dari satu gitu. Ya seperti itu, yang terlihat tuh seperti itu. Ini pembacaan ini langsung to the point ya. Mungkin energi kalian memang begitu kuat tercurah di sini, mendorong tebaran kartunya itu tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele itu maksudnya tidak perlu menjelaskan, tidak satu persatu ya, jadi langsung pada perasaan seseorang yang kamu tuju. Kalau ini perasaanmu berarti terbalik ini ya, atau memang kalian berdua sama, dan semua itu sudah menjadi pertimbangan dalam hatinya. Dia sudah mempertimbangkan bahwa dia memang mempunyai perasaan cinta yang besar dan tulus. Seperti itu. Ya. Walaupun dia mempunyai beban atau mempunyai tanggung jawab terhadap ini. Ini adalah ada yang sebagian berdealing dengan pasangan orang lain atau kamu juga. Jadi berdua itu memang sudah punya pasangan ya. Ada kebanyakan di sini yang sudah punya pasangan hidup, menikah, tetapi terlihatnya di sini tidak mengurangi perasaan cinta ke kamu ya, atau ketulusan cintanya ke kamu, seperti itu. Ini tebaran kartunya seperti ini, nggak panjang lebar, tapi ya cukup menjelaskan. Ada keinginan untuk tetap memegang komitmen. Misalkan kalian sudah bertemu dia 2 tahun, 3 tahun atau 6 bulan, kemudian kalian membicarakan tentang pernikahan, itu bukan abal-abal, memang lahir dari dalam hatinya yang paling dalam. Tetapi kamu harus tahu bahwa kalian ada sebagian yang berdealing dengan pasangan orang lain. Jadi kalau nanti seandainya terjadi tidak sampai ke tujuan pernikahan, jangan disalahkan atau jangan menyalahkan diri sendiri, karena memang pertemuan kalian sudah ada pasangan, walaupun kalian berdua mempunyai ketulusan. Jadi harus menerima kenyataan, ya kan, seperti itu. Kita lihat lagi penegasannya. Dia itu sosok yang bertanggung jawab, tapi memang bukan sosok yang beranjak cepat-cepat atau terburu-buru. Dia bukan tipe yang terburu-buru. Mungkin nanti kebersamaan kalian juga bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tetapi yang pasti di dasar hati yang dalam dia ada ketulusan dan mencintai kamu, ingin mencapai sebuah tujuan, yaitu pernikahan. Kendati dia mempunyai beban tanggung jawab tentang rumah tangga. Ini ada yang sudah single parent, ada yang lajang, tapi ada sebagian yang terhubung dengan pasangan orang. Dia bukan tipe orang yang gerak cepat ya, bukan orang yang tipe gerak cepat, tetapi dia mempunyai sebuah keinginan, mempunyai sebuah ego untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu untuk bersama. Itu datang dari dirinya, dari hatinya.
Jadi tidak ada yang mempengaruhi. Ya. Menurut dia, misalkan suatu saat komitmen ini selesai, dia pun tidak akan pernah untuk mencari yang lain, karena hanya misalkan kamu berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan, itu ya hanya ada dia dan kamu, dia dan dia, ya itu seandainya. Dan kalaupun dia nanti terpisah sama pasangannya, itu juga bukan karena kamu, tapi memang mereka berdua memang sudah tidak ada kecocokan, kemudian dipertemukan dengan kamu. Artinya di sini kamu lebih harus menempatkan diri bahwa kamu adalah orang ketiga, tetapi kamu tidak boleh berharap banyak, tetapi ada ketulusan dari dia, ada kelimpahan cinta dari dia untuk kamu. Tapi kamu tidak boleh baper dan kamu tidak boleh banget. Tetap ikutin aja, terima apa adanya bahwa kamu adalah hanya menjalanin tanpa ibaratnya itu kayak menekan atau meminta harus, nggak usah. Jadi kamu lebih menyerahkan pada alam semesta dan pada dia saja. Jadi lebih enak ya kalau dinikahin, ya alhamdulillah. Kalau tidak, artinya memang bukan jodoh. Nah seperti halnya dia juga berpikiran seperti itu, karena dia juga merasa punya pasangan atau punya tanggung jawab. Ini bisa single parent karena dia punya anak, artinya punya beban tanggung jawab. Tapi ada juga yang memang punya anak dan punya istri. Ada juga yang punya pasangan atau kekasih tetapi sudah bertunangan atau apapun seperti itu. Nah sebaiknya kita sebagai feminim itu, tapi kecuali tanda kutip belum menikah kita ya, kalau sudah menikah ya kalau bisa itu jangan, lebih baik mundur pelan. Kalau kamu sudah punya pasangan feminim, lebih baik jangan mendekat. Kalaupun kamu mau membuka lembaran baru, selesaikan dulu masalah lama. Tidak untuk feminim, tidak untuk maskulin, tapi kalau bisa semuanya. Tetapi lebih aku tekankan pada feminim. Kenapa? Nggak ada feminim itu yang disebut poliandri di Indonesia ya, di Indonesia nggak ada. Dan seorang wanita, orang feminim, menurut Kondes itu ya, lembut, perasaan wanita itu lembut. Yang pasti sebagai kita ya, sebagai feminim, kita letakkan seandainya kita menjadi dia yang di sana, ya secinta apapun jangan pernah lepas kontrol bahwa berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan artinya akan menyakiti salah satunya. Nah kalau maunya Kondes tuh, kalian kalau menjalin hubungan jangan sampai ada yang disakiti, tersakiti dan menyakiti, seperti itu, paham ya? Ya ini adalah sebuah keputusannya. Seandainya nanti terjadi dia harus cerai sama pasangannya, kamu juga tidak harus menyalahkan, tetapi kamu juga tidak harus merasa bersalah ya terhadap diri sendiri. Memang ini sudah kemauan dia, tetapi kamu harus menjelaskan ada problem apa. Kalau memang pantasnya dan layak untuk mereka bercerai ya monggo, tetapi kalau hanya karena kamu, lebih baik kamu kasih masukan ke seseorang yang kamu cinta itu untuk lebih mempertimbangkan gitu ya. Sedih, iya pasti sedih. Dia kalau tinggal sama kamu dia patah hati, tapi berpisah dengan baik-baik itu karena kita tahu posisi ya, ibaratnya kita akan lebih baik gitu ya. Dia juga sedihnya tuh putus asanya atau patah hatinya tuh patah hati yang terarah. Ada ya Des, ada. Akhirnya nimbulnya ikhlas. Kenapa? Karena semua ini kan dibicarakan baik-baik. Beda kalau memutus sepihak, lagi sayang-sayangnya putus tuh beda lagi. Di luar dugaanmu ya, ternyata begini isi hatinya yang sebenarnya padamu, tentang ketulusan dan tentang cintanya. Sepertinya Allah memang sudah bersama kalian.
Walaupun kalian terputus, suatu saat akan dipersatukan kembali di dalam wadah cinta. Karena memang di sini ditakdirkan kalian itu untuk bersama. Seperti itu. Jadi kayak putus nyambung, tapi bukan twin flame ya, bukan. Karena di sini lebih mengutamakan ketulusan, keikhlasan, dan kontrol atau mengelola emosi. Tidak cinta yang sembarangan. Cuman ini orang, si dia ini bukan tipe orang yang gerak cepat, gercep itu bukan. Dia lebih pelan-pelan ya. Jadi kalau kamu yang nggak sabaran pasti akan gemes dan menjengkelkan. Tetapi ini adalah demi kebaikan, karena orang ini lebih banyak mempertimbangkan, jelimet, dan lebih hati-hati mengambil sebuah keputusan, tidak terburu-buru gitu ya. Oke sahabat ya, jadi itu di luar dugaan kamu, ternyata begini loh perasaan dia ke kamu itu ya. Kalau kamu ada di ranah ini kurang detail, silahkan personal reading. Kalau kamu tidak resonan sama sekali di sini, cobalah kamu untuk mengerti, jangan melihat seseorang dari casingnya saja, tapi lebih memahami hidup kamu dan hidup seseorang, agar kamu lebih menghargai dirimu dan diri orang, waktu orang dan waktu diri kamu sendiri. Karena setiap orang mempunyai kehidupan, mempunyai kehidupan sendiri ya. Selain menjalin hubungan, dia mempunyai kehidupan sendiri. Misalkan kamu nggak nyangka ya, kemarin tuh di WA itu kan 10 menit baru balasnya juga cuma singkat iya, nggak usah G, BS, O, nah Z, santai aja. Hidup nggak usah perlu dipegang kenceng-kenceng. Apaan sih jawab seperti nggak usah. Menambahi pikiran kita sendiri, sedang dia yang di sana nggak memikirkan kita, ya kan? Dia santai, ngapain kita ngotot-ngotot, maksudnya kita mantap-mantap mikirin dia. Kita kalau misalkan terjadi putus gitu, ini makanya dia ikhlas, apapun yang terjadi akan dia jalani. Misalkan dia mempunyai keikhlasan tersendiri karena mencintai kamu karena Allah. Nah, kamu seharusnya juga seperti itu. Saya hanya cari putus, bukan karena dua kebelah pihak, tapi sepihak. Nggak usah nangis loh, diputusin ya sudah, artinya dia sudah tidak mau sama kita. Kalau dipaksa pun yang ada kita terluka, karena cinta itu tidak dipaksa dan tidak dipaksakan dan tidak bisa memaksa, mengalir begitu aja ya. Buat apa kamu nangis? Aku cinta dia, Des. Kamu nangis sampai keluar darah, dia nangis enggak buat kamu? Buang-buang waktu. Jangan buang waktu percuma untuk hal-hal yang tidak penting. Masih ada dia yang lain yang lebih baik. Mungkin dengan cara ini kamu lebih mengetahui bahwa sosok yang kamu cinta itu sosoknya seperti ini ya. Oke. Di sini terlihat ada ada zodiak atau energi Pisces, ada energi Libra, juga ada energi Sagittarius juga, kemudian ada energi Aries, ada juga ada energi Taurus. 4 elemen tercurah tertumpah di sini. Ada energi Pisces kuat sekali ya, Libra kuat sekali, kemudian ada energi Cancer ya. Ada 4 elemen tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini, artinya banyak elemen atau banyak energi zodiak yang masuk ke curahan ini ya. Jadi buat sahabat aku semua, dalam menjalin hubungan jangan pernah lepas kontrol, tetap mengelola hati, mengelola emosi, agar kita tidak terbawa arus yang mengakibatkan kita nanti kita sendiri yang akan terjebak oleh perasaan kita sendiri. Lebih ke santai saja, karena cinta itu adalah kedua belah pihak, bukan milik kamu sendiri atau milik dia sendiri, tetapi diakomodasikan untuk berdua, didistributorkan untuk kamu dan dia. Jadi cinta itu terbentuk dari 2 sosok. Kalau cuma 1 sosok itu namanya tepuk sebelah tangan.
santai aja loh. Kalau jodoh tak kemana, Tuhan itu mempunyai banyak rencana, beribu-ribu bahkan berjuta-juta, bahkan tak terhitung. Kalau memang kamu berjodoh sama dia walaupun sudah terpisah ibaratnya 50 tahun, kamu di usia 60 tahun dipertemukan pun jadi, karena kun fayakun. Sang pencipta tinggal mengucapkan kun fayakun, yang jadi terjadilah pada kamu, akan terjadi. Percaya ya, inti dari sebuah hubungan adalah percaya. Tidak pakai emosi ya hari ini ya, tidak. Cobalah kamu untuk kirimkan energi buat aku akan memilih pesan bagus untuk kamu, versi Gondes Mendes tentang kita. Berdoalah untuk segala hubunganmu yang terbaik. Harus ya, kita jangan terlalu berharap. Berharaplah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharaplah pada Tuhanmu, memintalah pada Tuhanmu, serahkan harapanmu pada Tuhanmu, bersandarlah pada Tuhanmu. Dengan cara bagaimana? Doa adalah dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Pertimbangkan yang pasti, segala sesuatu sebelum melangkah dipertimbangkan. 10 kali berpikir, 1 kali melangkah, agar kita tidak terjebak oleh pilihan kita sendiri atau menyesal oleh pilihan atau keputusan kita. Jangan lupa makanya untuk melibatkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan atau langkah dalam hidupmu. Kamulah cinta terakhirnya. Amin, amin. Apakah kamu benar-benar mencintainya? Inilah pertanyaannya yang kamu harus menjawab. Kamu harus betul-betul meyakinkan diri kamu sendiri. Kalau kamu gak yakin, bagaimana Gusti Allah mau yakin sama kamu? Yang pasti untuk mengambil sebuah keputusan, libatkan Tuhanmu. Untuk mengambil keputusan apapun, sekecil apapun, ya libatkan Gusti Allahmu agar kamu tidak menyesal. Karena apa? Mengambil keputusan yang ragu-ragu itu mending tidak usah. Mending pending dulu. Seperti itu. Jangan terburu-buru. Seperti halnya orang yang ini nggak terburu-buru. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Letakkan energi kamu, ya. Letakkan energi kamu. Yang resonans silahkan. Yang pokoknya intinya yang mau personal reading monggo silahkan, personal reading terbuka 24 jam. Ya caranya bagaimana? Kita registrasi dulu ya untuk jadwal. Kalau kosong ya langsung dikerjain. Kalau enggak ya berarti harus menunggu. Tapi yang pasti akan secepatnya ya, seperti itu. Oke sahabat Gondes, banyak kesalahan ada Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Tetap optimis, tetap mencintai apapun yang ada di dunia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berjalan di dalam kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun ya. Tetap bersyukur dalam segala dan menjadi orang baik. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting sekali ya. Ada kesalahan dalam milik Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa dalam mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin.